Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to my first podcast. Dan hari ini masih di bulan puasa ya. Kira-kira gimana nih puasanya? Semoga lancar ya semuanya. Oke, di sini aku juga nggak sendirian nih. Aku di sini sama Teh Mia yang bakal nemenin aku di podcast kali ini. Halo Teh Mia. Halo Teh Dinda. Gimana nih Teh, puasanya lancar gak? Alhamdulillah lancar. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih lebih dalam. Kenalin, nama aku Dinda Yusmawati, aku mahasiswi PG PAUD semester 4. Selanjutnya untuk Tania silahkan. Oke, baik, kenalin, aku Syamia, biasa dipanggil Mia, dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Sekarang aku menempuh semester 4. Oke, kayaknya udah cukup ya kenalannya. Kita masuk ke topik yang bakal kita bahas nih hari ini, yaitu tentang positive parenting untuk sosial emosional anak. Sebelumnya nih Teh, menurut Teh Mia itu parenting apa sih? Menurut aku, parenting itu pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Parenting ini dapat diterapkan melalui komunikasi, perlakuan, dan kegiatan bersama anak-anak. Jadi parenting ini tuh pola pengasuhan dari orang tua. Nah, sekarang kan banyak nih Teh yang membicarakan mengenai positive parenting. Menurut Teh Mia sendiri, positive parenting itu apa sih? Menurut aku, positive parenting itu pola pengasuhan yang positif terhadap anak yang dapat mempengaruhi aspek perkembangan anak seperti sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan nilai moral, serta agama anak. Jadi positive parenting ini tuh menurut aku sangat dianjurkan gitu untuk dilakukan oleh orang tua agar perkembangan anak itu berkembang secara optimal. Contohnya nih ya Teh, misal orang tua ini tuh dalam kesehariannya berbicara kepada anaknya menggunakan bahasa baku. Nah, maka anak juga akan melakukan hal yang sama. Jadi sifat anak yang baik itu akan muncul dari kebiasaannya karena adanya positive parenting dari orang tuanya. Jadi positive parenting itu berpengaruh ya Teh terhadap perkembangan anak. Tadi Teh Mia juga menyebutkan berpengaruh terhadap sosial emosional. Nah, menurut Teh Mia, positive parenting itu dapat dilakukan oleh orang tua tuh melalui apa saja sih Teh untuk secara sosial emosional itu? Jadi penerapan yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya gitu melalui positive parenting ini gitu untuk sosial emosionalnya. Yang pertama itu bisa beri perhatian dan perlakuan yang baik agar memicu kedekatan emosional dengan orang tua. Ketika terjalin hubungan emosional yang baik, maka anak juga akan mampu menjalin relasi dengan siapapun dalam kehidupan sosialnya. Nah, yang kedua yaitu dapat memberikan kasih sayang, perhatian, dan keamanan. Nah, orang tua itu harus mampu membedakan antara menyayangi dan memanjakan anak. Yang ketiga itu dengan cara menumbuhkan perilaku positif pada anak. Perilaku positif ini harus ditumbuhkan orang tua pada anak, antara lain dengan saling menghargai dan toleransi dengan siapapun. Yang terakhir yaitu mengajarkan anak kemandirian. Nah, jadi emang sejak dini tuh Teh, anak itu harus diajarkan gitu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Mulai dari masalah kecil sampai dengan masalah yang dianggapnya besar. Nah, dari 4 cara tersebut ini Teh dapat menumbuhkan sikap sosial emosional anak dari positive parenting yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi positive parenting yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk sosial emosional anak itu sendiri dengan memberi perhatian, contohnya dengan memberikan perilaku yang baik dan mengajari kemandirian ya Teh. Lalu menurut Teh Mia, apakah struktur orang tua itu mempengaruhi dalam penerapan positive parenting itu sendiri? Seperti pengasuhan seorang ibu ataupun seorang ayah? Iya Teh, struktur orang tua itu sangat mempengaruhi dalam penerapan positive parenting. Jadi dalam artikel yang sudah saya baca gitu ya, yang berjudul The Importance of Mothers and Fathers Positive Parenting for Toddlers and Preschool Social Emotional Adjustment.
Nah, dalam penelitian itu tuh sang peneliti mengungkapkan bahwa struktur ibu tuh melaporkan skor rata-rata lebih tinggi pada semua praktik pengasuhan positif daripada ayah. Nah, karena kan memang ya gitu, sosok ibu tuh yang memiliki banyak waktu di rumah dengan anak gitu ya Teh. Kenapa ayah menunjukkan skor rendah? Itu karena seorang ayah kan banyaknya bekerja gitu, yang mana memiliki sedikit waktu di rumah untuk bertemu dengan anaknya. Nah, temuan penelitian ini juga tentang peran struktur ibu menunjukkan bahwa anak-anak itu cenderung menunjukkan penyesuaian sosial emosional ketika tinggal dengan ibu yang menyediakan lingkungan yang baik dan terorganisir untuk anak mereka. Nah, jadi Teh, ibu tuh dapat membantu anak memahami kompleksitas situasi, meminimalkan rasa takut, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pengaturan diri pada anak. Jadi dapat dikatakan gitu Teh, bahwa struktur ibu ini tuh ya memang sangat mempengaruhi penerapan positif parenting untuk sosial emosional anaknya. Oke, baik Teh. Jadi memang struktur ibu itu sangat penting ya Teh, dan sangat mempengaruhi nih penerapan positif parenting untuk sosial emosional anak itu sendiri. Wah, jadi seorang ibu itu memang nggak mudah ya. Tentunya harus dibekali dengan beberapa ilmu tentang parenting, lalu juga positif parenting yang dilakukan oleh orang tua di rumah itu pun kepada anak itu sebenarnya memiliki manfaat yang sangat luar biasa ya Teh. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Teh Mia, manfaatnya itu apa aja sih Teh? Jadi manfaat terhadap anaknya gitu ya dari positif parenting ini tuh yang pertama itu sikap anak terhadap temannya. Jadi positif parenting ini tuh akan mempengaruhi sikap anak terhadap teman sebayanya gitu. Anak yang mendapatkan positif parenting dari orang tuanya itu akan memiliki rasa empati, sabar, saling berbagi, dan emosi yang baik lainnya yang dapat ditunjukkan kepada teman sebayanya. Nah, yang kedua itu anak itu dapat memiliki rasa kasih sayang dalam dirinya sehingga dapat mempengaruhi dalam ia berteman gitu, dalam anaknya sedang berteman gitu. Nah, lalu yang ketiga itu memiliki sikap kemandirian dan percaya diri. Yang keempat itu dapat memperkuat hubungan orang tua dengan anak. Yang kelima dapat menumbuhkan dan menanamkan perilaku-perilaku baik anak. Jadi Teh, memang positif parenting ini tuh yang dilakukan oleh orang tua itu sangat-sangat bermanfaat untuk sosial emosional anak. Wah, ternyata banyak banget nih ya Teh manfaatnya untuk perkembangan sosial emosional anak itu sendiri dari positif parenting yang udah dijelasin oleh Teh Mia barusan nih. Oke, selanjutnya mungkin kesimpulan nih dari Teh Mia sebelum sesi podcast ini selesai. Kira-kira apa nih kesimpulan dari Teh Mia? Oke, jadi kesimpulan positif parenting gitu atau pengasuhan positif ini tuh sangat berpengaruh terhadap sosial emosional anak Teh. Jadi ya Teh, struktur ibu ini tuh sangat mempengaruhi gitu terhadap positif parenting gitu yang ditanamkan. Maka jadi seorang ibu tuh ya harus bisa menggali gitu tentang positif parenting ini agar dapat menerapkannya gitu. Dan ini tuh positif parenting ini tuh akan berdampak baik juga gitu terhadap perkembangan anak. Jadi ya memang pada intinya seorang ibu ini harus dibekali, calon-calon ibu ini nih harus dibekali dulu dengan positif parenting gitu Teh. Betul banget nih Teh. Jadi untuk para calon orang tua itu tuh kita harus banget yang namanya mempelajari dulu nih gimana caranya jadi orang tua yang baik gitu ya Teh. Wah, mungkin udah gak kerasa juga nih kita udah bahas secara mendalam tentang positif parenting untuk sosial emosional anak ya Teh. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan pada hari ini tuh dapat tersampaikan dengan baik gitu ya Teh. Oke, mungkin segitu aja dari kita, dan pesan dari aku untuk calon-calon orang tua di luar sana, untuk calon-calon ibu khususnya, itu tuh penting banget untuk yang namanya membekali diri sendiri dengan pemahaman-pemahaman terkait menjadi orang tua yang baik, terus memberikan pola pengasuhan yang baik bagi anak-anaknya gitu. Mungkin sampai sini aja podcast terkait
positif parenting yang disampaikan oleh Temia barusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.